Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah kita, sama-sama yuk kita satu di dalam doa. Keluarga mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami. Kami percayakan setiap umat-Mu yang hari ini datang kepada-Mu Tuhan, untuk memuliakan dan meninggikan Engkau. Mulai dari setiap jemaat, diakon-diakonismu, full-timer, pendoamu, kami percaya kami mendapat kuasa dan urapan yang sama mengalir daripada-Mu. Bahkan kami mau berdoa Tuhan, bagi hamba-Mu Bapak Riki Budianto ada dalam tangan kuasa-Mu, bila Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, pengurapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu ini. Dalam setiap pelayanannya Tuhan Engkau memberkati, bahkan hikmat-Mu mengalir bagi hamba-Mu ini. Bahkan Bu Linda, anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan hamba mau berdoa bagi keluarga Pak Endang, Kau jaga mereka Tuhan, Kau lindungi keluarga Pak Endang, Bu Linda, anak-anaknya. Bahkan di setiap pelayanan mereka Tuhan Engkau memberkati. Bahkan usaha mereka Tuhan Engkau memberkati. Kami mengucap syukur buat Bu Mita, Kau tambah-tambahkan sukacita-Mu mengalir dalam hidupnya, kekuatan yang baru, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan Bu Mita. Bahkan kedua anaknya Egi, Epi ada dalam tangan kuasa-Mu, Kau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi gembala rayon kami, Bapak Weko Mulyono ada di dalam tangan kuasa-Mu. Bela pengurapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu ini, dalam setiap pelayanannya, kesehatannya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan hamba mau berdoa bagi Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ada dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang mengurapi dalam setiap pelayanannya, bahkan kesehatannya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa ini. Poralabata karalabashiki nalabasin. Belas kasih-Mu turun Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan bangsa ini. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang ada Tuhan, kami percaya Engkau yang melawat mereka. Bapak Presiden Joko Widodo ada dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin. Bela hikmat-Mu mengalir kepada mereka Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semuanya karena kehendak-Mu. Kami percayakan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari pulau-pulau hingga sampai ke pelosok-pelosok, hingga sampai ke dusun-dusun Tuhan. Kami percaya biar lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan khususnya kami mau berdoa bagi kota Bekasi. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir bagi kota Bekasi. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap dominasi gereja yang ada di bangsa Indonesia ini akan bersatu hati, akan berseru kepada-Mu, memohon kepada-Mu Tuhan. Bela belas kasih-Mu turun bagi bangsa ini di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Bela setiap orang-orang yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang kehilangan saudara-saudaranya Tuhan, berikan mereka penghiburan-Mu, berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah generasi Yeremia bangkit bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bagi gereja-Mu Grand Wisata, generasi Yeremia akan Engkau bangkitkan Tuhan. Setiap anak-anak muda akan bangkit. Mereka akan datang kepada-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percayakan generasi Yeremia ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, hari-hari ini di mana hari-hari kedatangan-Mu sudah semakin singkat, Kau persiapkan kami sebagai mempelai-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-Mu Engkau mempersiapkan hati kami. Bahkan kami sungguh percaya Tuhan, hari-hari ini akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Engkau yang akan mencurahkan Roh-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan Engkau pulihkan, setiap rumah tangga Tuhan Engkau pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap imam-imam Tuhan, kami percaya mereka akan Engkau jamah. Setiap istri akan menjadi tiang doa dalam rumah tangganya. Bahkan setiap anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan bagi SPK Angkatan 17 hari ini. Kami percaya mulai dari sahabat, pembina, bahkan pembicara, ada kuasa dan urapan-Mu mengalir kepada mereka. Bahkan mereka mengalami sesuatu yang baru dalam Engkau. Bahkan sekolah minggu yang berlangsung juga Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya dengan kepaksaan-Mu, Engkau akan menudungi setiap umat-Mu. Bahkan kami mau lebih lagi Tuhan, menyanyi dan memuliakan Engkau. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah jatuh di hati kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita dengan semangat, dengan iman kita mau menyanyikan lagu ini. Haleluya. Biar segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah.
segala sembah kami hanya untuk-Mu, Tuhan Allah kami. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kejadian-kejadian di dalam hidup kami. Kami ingin terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama kita imani lagu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa Tuhan Yesus Dengan apa akan kami ku bisa membalas balas segala kebaikan-Mu? anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa
memuliakan Engkau selalu Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification.
atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan,
kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Grand Wisata yang sangat dikasih oleh Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk ibadah hari ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah hari ini. Terima kasih untuk keberadaan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sungguh semuanya karena anugerah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba-Nya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, dan Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang bertanya kepada kita, mau nggak mengalami kehancuran dalam hidup? Pasti kita dengan cepat akan menjawab, tidak mau. Siapa sih yang mau mengalami kehancuran dalam hidupnya? Nah saudara, ada satu kejadian yang cukup unik yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu, yaitu sesaat setelah mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa atas kota Yeriko. Kita sudah tahu bagaimana dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, Israel dapat menundukkan dan menaklukkan kota Yeriko. Saudara, mari kita lihat di dalam Yosua 7 ayat 4. Firman Tuhan berkata, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah penyebab kehancuran hidup. Firman Tuhan yang baru aja kita baca dari Yosua 7 ayat 4. Peristiwa ini dicatat sesaat setelah Israel mengalami kemenangan atas Yeriko. Yang menarik di sini adalah firman Tuhan berkata, pasukan Yosua ini melarikan diri di depan orang-orang Ai. Mengapa pasukan ini melarikan diri? Apa yang terjadi dengan mereka?
Kita lihat di ayat yang kelima, masih di Yosua 7, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah saudara, kalau coba kita perhatikan, kekalahan ini sangat aneh dan mungkin boleh dimasuk dalam kategori tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? 3.000 pasukan dikirim, dan Alkitab mencatat yang meninggal hanya 36 orang. Kalau kita hitung persentasinya hanya sekitar 1,2%. Jumlah yang sangat kecil kalau dibanding dengan dari total 3.000 pasukan. Tetapi hanya dengan meninggal 36 orang ternyata mampu membuat orang Israel menjadi, Alkitab mencatat, tawar hati dan melarikan diri. Kehebatan mereka waktu mereka menaklukkan Yeriko sama sekali tidak terlihat. Tidak terlihat sama sekali kehebatan pasukan ini yang menaklukkan Yeriko hanya dengan berjalan mengelilingi tembok kota Yeriko. Nah saudara, mengapa mereka bisa mengalami kekalahan yang tragis ini? Sampai-sampai mereka menjadi tawar hati. Tawar hati kalau menurut kamus bahasa Indonesia adalah hilang keberanian, udah tidak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Saudara, menarik untuk dipelajari bagaimana kondisi bisa berbalik 180 derajat dengan demikian cepat. Dari seorang pemenang, dari umat pemenang menjadi pecundang. Hilang keberanian, bahkan sampai tawar hati. Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Yosua pada saat pasukannya mengalami kekalahan yang tragis ini. Saat pasukannya tawar hati, saat pasukannya kehilangan keberanian. Kita lihat di Yosua 7 masih di ayat yang ke-6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Alkitab mencatat, Yosua mengoyakkan jubahnya. Saudara, mengoyakkan jubah adalah mengoyakkan pakaian adalah satu tindakan yang umum pada waktu itu, pada masa itu. Untuk apa? Untuk menyatakan kesedihan yang sangat dalam dan juga penyesalan atas kesalahan-kesalahan dan juga atas mungkin dosa-dosa orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yosua sujud, dia datang kepada Tuhan. Dan apa yang diperkatakan oleh Yosua ketika ia sujud di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ayat 9, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Seterkasih dalam Tuhan, Yosua sujud. Alkitab mencatat, Yosua sujud di hadapan Tuhan, di hadapan tabut Tuhan hingga petang. Ia datang kepada Tuhan di dalam kekecewaannya, di dalam kesedihannya karena kekalahan yang dialaminya. Dalam hal ini Yosua, perhatikan perkataan Yosua. Yosua tidak menyalahkan siapapun. Yosua membuka hatinya dengan bersujud di hadapan Tuhan. Yosua mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan ketika Yosua datang kepada Tuhan, kalau bahasa sekarang ini curhat ya. Yosua curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Apa yang dialami oleh Yosua? Apa yang terjadi berikutnya? Saudara, mari kita baca di ayat yang ke-10, masih di Yosua 7. Saudara, ini yang terjadi ketika Yosua datang dan sujud di hadapan Tuhan atas kekalahannya. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Yosua datang sujud di hadapan Tuhan,
Dan Yosua mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan mengenai kekalahan yang dialaminya. Di sini Tuhan menjawab apa yang menjadi kekalahan daripada umat Israel atas Ai. Saudara, Allah mengungkapkan kepada Yosua, ternyata ada dosa yang telah dilakukan. Ada dosa dalam perkemahan orang Israel itu. Ada perjanjian yang dilanggar. Perjanjian yang mana? Mari kita lihat sebentar di Yosua 6 ayat 16 sampai dengan 19. Yosua 6 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Saudara, mari kita perhatikan ayat 16 dan 17 ini. Ini adalah pesan daripada Tuhan kepada Yosua pada saat Yosua menaklukkan Yeriko. Dikatakan di sini ayat 17, kota itu dan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi Yeriko dan seluruh isinya akan dikhususkan buat Tuhan untuk dimusnahkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat berikutnya di ayat yang ke-18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Saudara, dalam Yosua 6 ayat 18 ini, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah mengingatkan kepada Yosua, jangan ambil sesuatu dari barang-barang yang akan dikhususkan itu, barang-barang dari kota Yeriko ini tadi. Bahkan Tuhan juga berkata lebih lanjut, kalau saya sederhanakan kalimat ini, kalau kamu melanggar ini, maka kamu akan musnah. Membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi, jangan kamu ambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan bagi Tuhan. Karena nanti kalian akan mendapatkan celaka sendiri. Nah, saudara, ternyata umat Israel tidak taat. Orang Israel mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan ini tadi. Mereka melanggar. Dan dampaknya mereka kehilangan penyertaan Tuhan. Di ayat 12 dikatakan Yosua. Kita kembali ke Yosua 7 ayat 12. Setelah Tuhan memberitahukan penyebab kekalahan daripada Ai, di ayat 11 tadi kita sudah baca ya, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Nah, kalau kita kembali ke Yosua 7 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata ini yang menjadi penyebab Israel mengalami kekalahan dari orang-orang Ai. Ini yang menjadi penyebab Israel mengalami kekalahan yang sangat tragis, yang sangat konyol dari orang-orang Ai. Ini yang merubahkan Israel menjadi umat pemenang, menjadi pecundang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, nah firman Tuhan berkata lebih jelas lagi di ayat 12. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Perhatikan, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Perhatikan, dari Yosua 7 yang kita baca sampai di ayat ke-12 ini, Yosua sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya. Oh, mereka, orang Israel telah melanggar perintah Tuhan. Yosua tahu perintah yang mana? Tahu. Tapi sampai di titik ini, Yosua belum tahu siapa pelakunya. Nah, sedangkan Tuhan memerintahkan untuk apa? Membereskan barang-barang yang sudah yang dikhususkan itu. Harus dibereskan, tetap harus dimusnahkan bagi Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di Yosua 7 ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat 14.
Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Saudara, Tuhan memberitahukan dengan jelas kepada Yosua, bahkan secara detail, apa yang harus dilakukan oleh Yosua. Yosua sudah tahu penyebabnya, tapi Yosua belum tahu solusinya. Bagaimana harus menyelesaikan kesalahannya. Di sini Tuhan memberitahukan kepada Yosua, interogasi satu-satu. Saudara, kemudian esoknya, kalau kita lanjutkan membaca ayat 16-19, esoknya Yosua panggil satu-satu umat Israel, dikumpulin, diinterogasi sesuai dengan petunjuk yang diterimanya daripada Tuhan. Dan akhirnya Yosua menemukan pelakunya. Mari kita baca di ayat yang 20. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, ayat 21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudara, akan membuat suatu pengakuan di hadapan Yosua. Setelah itu, setelah selesai semua interogasi berjalan, akhirnya ketemu pelakunya Akan. Saudara, setelah Akan mengaku, apa tindakan Yosua terhadap Akan? Mari kita baca di ayat ke-25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ayat 26. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Seterkasih dalam Tuhan, inilah kisah yang terjadi pada zaman itu, di mana pemenang menjadi pecundang. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kekalahan Israel atas Ai. Yang pertama, saudara, mari kita lihat kembali. Ketika Israel mengalami kekalahan yang tragis ini, Yosua datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Yosua. Ketika berbagai macam masalah, problem datang dalam kehidupan kita, maka ketika masalah itu datang, kita datang kepada Tuhan. Bukan untuk komplain, bukan untuk mengeluh, tapi datang kepada Tuhan untuk introspeksi. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Saudara, saya percaya, ketika kita datang pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberitahukan penyebab daripada masalah yang sedang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Tuhan, penyebab masalah secara garis besar memang hanya ada 3. Yang pertama karena ketidakmengertian kita, ya, keteledoran kita. Yang kedua, mungkin juga Tuhan sedang menguji atau mendewasakan kita. Dan yang ketiga, akibat perbuatan dosa. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin fokus pada poin yang ketiga, akibat perbuatan dosa. Kita lihat inilah menyebab kekalahan Israel atas Ai. Saudara, dosa yang belum dibereskan itu ibarat penyakit kanker ganas yang hanya tinggal menunggu waktu. Mari kita gunakan waktu-waktu hari-hari yang ada ini, kita ambil waktu untuk introspeksi kepada Tuhan. Apakah kita sedang melakukan kesalahan-kesalahan yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Hal yang pertama ini yang kita belajar. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan untuk introspeksi. Bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk berkeluh kesah, bukan untuk komplain kepada Tuhan, bukan untuk bersungut-sungut, tapi dengan kerendahan hati kita, dengan hancur hati kita, kita datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi? Hal yang kedua, saudara, kita belajar. Saudara, mari kita lihat. Kekalahan dan kegagalan umat Israel dari orang-orang Ai ini ternyata disebabkan oleh Akan yang tidak mentaati firman Tuhan.
Sebelum Israel menyerang Yeriko, Tuhan sudah berpesan, kota ini dan seluruh isinya akan dikhususkan, dimusnahkan untuk Tuhan. Tapi ternyata ada hanya satu orang yang tidak taat. Saudara perhatikan pengakuan Akan ini. Di Yosua 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudara perhatikan baik. Akibat dosa ini tidak pernah berdiri sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali dosa juga berakibat pada kehidupan orang lain, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dari kisah Akan ini kita belajar, kalau kita lihat, sesungguhnya yang diambil oleh Akan ini nggak banyak. Dan juga dia nggak meminta teman-temannya untuk membantu. Dia hanya mengambil apa yang dia bisa bawa. Tapi dampaknya luar biasa, sangat menghancurkan. Pasukan Israel mengalami kekalahan. Saudara kasih dalam Tuhan, ketidaktaatan membuat hilangnya penyertaan Tuhan dan mendatangkan kehancuran dalam hidup. Ini hal yang kedua yang kita pelajari. Ketidaktaatan membuat hilangnya penyertaan Tuhan dan mendatangkan kehancuran dalam hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara mungkin pernah dengar istilah ya. Mungkin ada orang berkata, oh nggak apa-apa, dosa gue yang tanggung. Ya, pernah ya dengar itu. Tapi dalam kisah Akan ini kita belajar. Ternyata dosa bukan hanya ditanggung oleh pelaku. Perhatikan, yang melakukan dosa siapa? Akan. Yang mencuri? Akan. Tapi yang mengalami dampaknya satu bangsa. Saudara, kita nggak bisa main-main lagi dengan dosa. Perhatikan, hanya karena kesalahan ataupun dosa satu orang, satu bangsa yang pemenang di mulanya akhirnya menjadi pecundang. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Akan itu menjadi pembelajaran buat kita. Ketidaktaatan membuat hilangnya penyertaan Tuhan dalam hidup dan mendatangkan kehancuran dalam hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, belum terlambat. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan dan membereskan segala sesuatunya. Jangan sampai dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu mendatangkan dampak yang buruk buat orang-orang di sekeliling kita. Belajar dari Akan. Ternyata bukan hanya dia yang menanggung, tapi seluruh bangsa itu menanggung kekalahan. Berikutnya di hal yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kekalahan Israel atas Ai ini? Saudara, menarik sekali kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Saudara, ayat ini menarik. Mengapa Tuhan meminta Yosua bangun dari doanya, dari sikap sujudnya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan Yosua sujud di hadapannya? Saudara, kalau saya mau sederhanakan kalimat daripada firman Tuhan dari Tuhan kepada Yosua ini, yang ketika Tuhan berkata kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Saudara, Tuhan tuh mau ngingetin Yosua bahwa tidak ada gunanya berdoa untuk meminta pertolongan bila mana ada dosa dalam perkemahan yang belum dibereskan. Jadi maksudnya Tuhan tuh mau ngomong kepada Yosua begini, ngapain kamu doa? Ngapain kamu sujud? Ngapain kamu mau minta-minta? Bereskan dulu kesalahanmu. Perhatikan di ayat yang ke-11. Setelah Tuhan berfirman kepada Yosua, bangun, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 11 firman Tuhan berkata di Yosua 7, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku. Jadi ini jelas. Tuhan berkata kepada Yosua, udah kamu bangun. Kamu gak perlu meratapi kekalahanmu. Kamu gak perlu mohon-mohon dulu. Kamu beresin itu kesalahan daripada orang Israel. Satu terkasih dalam Tuhan. Ini hal yang ketiga kita perlu belajar daripada peristiwa ini. Bahwa kunci untuk bangkit daripada kehancuran adalah pemulihan.
Saudara, ketika seseorang mengalami kehancuran, satu hal yang terpenting untuk membuat dia bangkit dan mengalami terobosan adalah sikapnya. Kita bisa belajar dari tindakan daripada Yosua. Ketika setelah akan membuat satu pengakuan, yang dilakukan oleh Yosua adalah, firman Tuhan mencatat, tadi kita sudah baca di ayat ke-24 dan 25 di Yosua 7. Seluruh Israel mengambil apa yang sudah diambil oleh Akan. Alkitab mencatat, saya akan bacakan ya buat saudara, ayat 24 dan 25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah, dan emas sebatang itu. Saudara, emasnya hanya sebatang loh. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, kalau kita baca ayat di atas, sepertinya kok Yosua kejam sekali, gak punya kasih. Sepertinya tidak berperi kemanusiaan. Saudara, ini bukan berarti Yosua tidak punya belas kasihan. Tidak. Tapi lewat kisah ini, Tuhan mau kita belajar bahwa perbuatan Yosua tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Dosa harus diselesaikan dan dibuang. Tidak boleh disimpan. Saudara, Akan dan harta yang dicurinya, bahkan keluarganya terkena, itu adalah gambaran bahwa ini harus dibereskan. Nah, kita belajar dari ini bahwa poin yang ketiga, kunci untuk bangkit dari kehancuran adalah pemulihan sikap kita, saudara. Dan kita bisa lihat, Alkitab mencatat, setelah Yosua selesai melakukan bagiannya dengan menyingkirkan barang-barang yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan, dan menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk terhadap Akan. Yosua 8 ayat 1 dikatakan di sini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa kekalahan Israel atas Ai ini. Yang pertama, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ketika problem datang, bahkan mungkin kekalahan, kehancuran datang dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Apakah ada kesalahan, ada pelanggaran yang telah kita lakukan? Apa yang menjadi penyebab kita mengalami semuanya ini? Saudara, saya sangat percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan kita bertanya, maka Tuhan akan memberitahukan jawabannya kepada kita dan sekaligus dengan solusinya. Saudara, hal yang kedua kita belajar. Ternyata ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan membuat hilangnya penyertaan Tuhan dan mendatangkan kehancuran dalam hidup. Hanya 1 orang aja yang tidak taat, si Akan, mendatangkan kehancuran dan kekalahan bagi umat Israel. Saudara, kita juga belajar dari Akan. Kita belajar dari perkataan yang berkata, gak apa-apa, dosaku yang tanggung. Perkataan itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dosa bukan hanya sekedar ditanggung oleh pelaku dampak atau akibatnya. Dosa juga bisa ditanggung oleh lingkungan yang lebih besar, bahkan juga oleh orang-orang yang dikasihi oleh pelaku dosa tersebut. Saudara, kita masih punya waktu, belum terlambat untuk kita membereskannya di hadapan Tuhan, sehingga dosa dan kesalahan yang kita lakukan tidak berdampak buruk bagi lingkungan, terlebih lagi bagi orang-orang yang kita kasih. Yang ketiga, kita belajar dari kekalahan Israel atas Ai. Kunci untuk mengalami satu pemulihan diperlukan sikap dan tindakan. Saudaraku, ketika Yosua membereskan Akan dan seisi rumahnya, bahkan Alkitab mencatat termasuk juga harta-harta yang dicurinya. Saudara, kalau kita renungkan, sepertinya tidak adil. Anggota keluarga Akan, mereka tidak ikut melakukan kesalahan, tapi mereka mengalami dampaknya.
Sepertinya Yosua tidak punya belas kasihan. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari hal ini? Bukankah Tuhan itu penuh dengan kasih? Saudara, melalui peristiwa ini, hal yang ketiga, Tuhan mau belajar, Tuhan mau kita belajar bahwa jangan simpan dosa, jangan simpan kesalahan lagi dalam kehidupan kita. Cepat bereskan, saudaraku. Cepat bereskan dengan sikap dan tindakan. Ketika Yosua membereskan Akan dan seluruh harta yang dicurinya, itu menunjukkan bahwa jangan simpan lagi dosa. Jangan simpan lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, demikian pesan Tuhan untuk ibadah hari ini. Saya berdoa kita semua tidak ada yang mengalami kehancuran dalam hidup kita, tapi kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pesan-Mu dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur, hamba boleh taat menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu sendiri buat setiap kami. Ini bukan sekedar buah pemikiran hamba-Mu, tapi ini adalah isi hati-Mu buat kami semua, juga untuk hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan, kalau sekiranya ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan belum kami bereskan di hadapan Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami mau bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Dan kalau sekiranya kami tidak menyadari, kami belum menyadari bahwa kami sedang melakukan kesalahan atau kami pernah melakukan kesalahan, saat ini juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ingatkan kami. Tuhan, beritahu kami kesalahan dan pelanggaran apa yang telah kami lakukan dan berbuat. Kami tidak mau itu berdampak pada sekeliling kami. Kami tidak mau itu berdampak kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami mau bertobat dan minta ampun di hadapan-Mu. Saudara, mari ambil waktu beberapa saat ke depan ini. Mari saudara, masing-masing saudara yang bisa melihat atau mengikuti ibadah ini, ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, kalau Tuhan bukakan mata hati kita, minta ampun saudaraku, minta ampun. Tangannya yang berbelas kasih senantiasa terulur kepada kehidupan kita, siap menerima kita apa adanya. Bagian kita hanyalah melakukan sikap dan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Membereskan dosa kita, membuat satu pengakuan, dan menanggalkan semua dosa-dosa itu. Tidak menyimpannya lagi dalam kehidupan kita, tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kita. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan, pemulihan yang Tuhan telah berikan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih, hamba bersyukur, hamba boleh taat menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu sendiri buat setiap kami, juga untuk hamba-Mu. Dan ini bukan sekedar buah pemikiran hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, berkati GBI Grand Wisata, berkati seluruh pemimpin yang ada, pengerja dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Semuanya senantiasa sehat dan aman dalam lindungan tangan Tuhan. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GBI Grand Wisata. Pakai seluruh pemimpin, pengerja, dan jemaat yang ada. Pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di era Pentakosta yang ketiga ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa di penuaian yang besar, yang terakhir, sebelum Tuhan datang yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami telah diberkati melalui ibadah hari ini, yang telah diberkati melalui pesan dan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih saudara buat kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Sampai jumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita. Untuk itu
saya menyambut Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru ada yang bergabung pertama kali dengan kami di ibadah online ini. Kami tetap menyambut Bapak Ibu untuk hari-hari yang akan datang, tetap bersama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Kita bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman yang begitu indah. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menaruh hati kami untuk memberikan sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga setiap persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, mari dengarkan setiap pengumuman yang akan kami sampaikan, yang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja di tempat ini. Ibadah primat akan dilaksanakan pada tanggal 26 November tahun 2020 jam 19 WIB. Bapak Ibu bisa mungkin mengundang saudara-saudaranya para pria untuk bisa bergabung dengan Zoom bersama dengan kami, para pria-pria yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita juga ada acara berbagi di tengah pandemi, yaitu melalui baksos yang akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020. Bapak Ibu yang rindu memberkati dan bergabung dengan kami bisa melalui rekening yang tertera dengan setiap paketnya 75.000. Kegiatan selanjutnya ada rumah doa online yang tetap dilakukan pada setiap hari Kamis jam 10.30 sampai jam 12, digabung dengan menara doa yang sementara ini ditiadakan pada malam hari. Kemudian call atau komsel online tetap berjalan seperti biasa di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dengan call atau mengerti atau pengen mengetahui lebih banyak tentang call, bisa menghubungi sekretariat yang melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Gereja juga melayani penyerahan anak, baptisan air, bimbingan pranikah, dan pasca nikah. Untuk informasi lebih banyak dan lebih jelas, Bapak Ibu bisa juga menghubungi sekretariat dengan nomor yang tertera di layar kaca Anda. Inilah pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.